Aku dan teman-temanku membuat satu usaha kecil-kecilan. Setelah berkumpul, membicarakan bisnis, kami pun akhirnya menyewa sebuah ruko untuk dijadikan tempat usaha kami. Bisa dibilang usaha yang kami jalani ini, karena di bidang kuliner saingannya cukup banyak. Tapi kami tetap pede untuk melanjutkan usaha bisnis ini karena rasa masakan atau makanan yang kami jual itu enak. Beberapa bulan berjalan, bisnis ini terlihat menjanjikan. Berkat dukungan dari teman-teman yang lain, usaha kami pun lambat laun stabil. Hingga akhirnya yang awalnya kami mengerjakannya sendiri, hanya berlima, sekarang kami bisa merekrut pegawai. Di ruko ini terdiri dari 3 lantai. Lantai yang paling bawah sudah jelas tempat usaha kuliner kami. Lantai 2 biasanya kita pakai untuk menyimpan stok makanan dan bahan. Dan lantai 3 yang paling atas itu dijadikan kamar karyawan atau mes untuk tinggal di sana. Semua berubah ketika ada salah satu temanku yang indigo. Dia datang ke tempat usahaku itu dan bilang aku harus mengadakan pengajian. Sejak buka memang aku hanya grand opening biasa, tidak ada syukuran, pengajian dan hal-hal seperti itu. Aku lupa. Tatapan wajahnya terlihat aneh, terutama ketika dia melihat ke arah tangga yang menuju ke lantai 2. Tapi dia tidak mau menceritakan lebih jelas ada apa sebenarnya. Yang jelas dia hanya nitip aku harus mengadakan syukuran, pengajian. Dan dilakukan di lantai 2 katanya. Aku mengiyakan. Tapi akhirnya dia pun pulang. Bahkan dia tidak mencicipi makananku. Waktu berjalan dengan segala macam kesibukan yang ada di tempat usahaku itu, lambat laun aku pun lupa dengan pesan temanku itu. Dan bisnis berjalan seperti biasanya. Namun ada satu momen saat itu di mana pekerjaku justru yang terlihat malas, terlihat tidak bersemangat, menguap saat bekerja,
Wajahnya terlihat mengantuk. Bahkan sampai orderan pun selesainya bisa sangat lama. Setiap kali ku tegur dan ku tanya apakah malamnya begadang, mereka jawab tidak. Tapi entah kenapa suasana di sana bawaannya males. Bahkan sampai ada yang ku SP gara-gara tidur di waktu bekerja. Kejadian ini terus berlarut. Bahkan aku sampai memberhentikan satu pegawai karena dia lalai dan terlihat malas-malasan. Gini nih kalau mempekerjakan orang dan kitanya terlalu santai, jadinya kurang ajar. Setelah satu karyawan yang ku berhentikan itu dijadikan contoh untuk yang lain, pegawai yang lain pun mulai membuka suara, berkomentar bahwa entah kenapa suasana bekerja jika jam kerja bawaannya malas, ngantuk, dan itu terjadi di semua karyawan. Tapi jika toko sudah tutup, rasanya biasa saja. Aneh. Alasan yang tidak wajar. Terkesan mengada-ngada. Bilang saja malas. Hingga akhirnya pada satu malam aku pun ingin melakukan sidak. Sepertinya para pegawaiku yang menginap di sana kalau malam begadang. Entahlah ngapain, main Mobile Legends kali, atau nonton bola, ngobrol gak penting sampai larut malam. Sehingga ketika siang jadi ngantuk dan malas-malesan. Gua sidak kalian, tahu rasa. Tanpa memberitahu apapun, malam itu aku pun mendadak datang ke tempat usahaku itu. Aku sengaja datang di jam 12:30 pagi, lewat tengah malam. Aku masuk dengan kunciku sendiri. Masuk di lantai bawah, kulihat memang sepi, kondisinya gelap, tidak ada siapa-siapa. Aku pun merasa suasana malam itu hening. Sepertinya memang tertidur. Tapi harus aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Ketika aku beranjak akan naik ke lantai 2, aku mendengar suara dengkuran yang sangat keras. Namun dengkurannya terdengar aneh. Penasaran, aku pun naik ke lantai 2
kondisi lantai 2 terlihat gelap. Namun di satu sisi, kulihat ada yang terbaring di sana. Terbaring dan dari fisiknya terlihat besar dan sepertinya bukan salah satu karyawan yang ada di tempatku. Aneh. Aku pun melihat lagi dengan seksama. Dan suara dengkuran itu jelas terdengar dari arah sana. Hei, siapa itu? Begitu teriakku. Dan seketika, astaga! Teriakanku seakan-akan membangunkan sesuatu yang ada di depanku itu. Dan kini terlihat sebuah mata membelalak merah menyala. Dan terlihat satu sosok yang mengerikan berada di depanku. Giginya bertaring panjang dengan mata merah menyala yang besar. Dan seluruh tubuhnya dipenuhi bulu yang tajam berwarna hitam. Dan ketika sosok itu bangkit, sosok itu terlihat sangat besar dan tinggi. Lalu menggeram, dan suaranya memekakkan telingaku dan menggema di sisi ruangan. Non siang udang kenai. Aku langsung berlari ke lantai 3 dan membangunkan semua karyawan. Dan ketika aku coba membangunkan satu persatu, di lantai 3 itu tidak ada siapa-siapa. Kosong. Dan kini terdengar suara dentuman yang sangat keras. Berulang kali, bahkan membuat gedung bangunan ini pun bergetar seperti gempa. Diiringi suara geraman itu yang masih menggema di sisi ruangan. Dan aku pun lanjut beranikan diri untuk berlari melewati tangga ke lantai bawah. Dan ketika aku berlari, wajah sosok itu tiba-tiba saja tepat berada di depanku. Menganga lebar dan tercium bau busuk menyengat, membuat langkahku goyah dan aku pun terjatuh dari tangga. Dan ketika itu aku tak sadarkan diri. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di satu ruangan bersama teman-temanku yang lain. Kakiku terasa sangat sakit. Temanku bertanya padaku kenapa aku bisa terjatuh dari tangga. Kebetulan di sana ada salah satu perwakilan dari pegawai. Dan aku langsung bertanya, kenapa tidak ada yang tidur di mes malam itu? Barulah mereka berkata, setelah beberapa bulan
ketika setiap malam Jumat mereka sering mendapatkan gangguan-gangguan di setiap malam Jumat. Bahkan melihat satu sosok yang menyeramkan yang membuat di setiap malam Jumat para pegawai tidak berani untuk tidur di sana. Dan sepertinya aku harus bicara dengan temanku yang indigo tentang hal ini. Singkat cerita, aku bertemu dengan temanku itu. Aku ceritakan apa yang kualami dan karyawanku alami. Dia bilang, memang ada satu sosok yang ada di tempat usahaku itu. Dan sosok itulah yang membuat para karyawan malas untuk bekerja. Bisa dibilang sosok pengganggu yang ada untuk membuat orang-orang malas bekerja. Dan itu sosok kiriman dari orang yang tak suka dengan bisnisku. Memang ada ya hal seperti itu. Satu sosok yang bahkan bisa membuat orang-orang malas untuk bekerja. Percaya tak percaya, itu memang ada. Maka dari itu, temanku menyarankan untuk mengadakan pengajian, melakukan ruatan di tempat kerjaku itu untuk membersihkan kiriman-kiriman. Dan temanku berpesan, jangan ingin mencari tahu siapa yang mengirimkannya. Biarkan saja, dan kita lakukan pembersihan saja menurut kepercayaan kita. Dan aku pun melakukan hal itu. Kami mengadakan pengajian di sana. Dan setelah itu, suasana tempat usahaku itu pun, terutama para pekerja, merasakan hal yang berbeda. Tidak lagi mengantuk atau malas-malasan. Akhirnya aku pun memanggil lagi karyawanku yang sempat ku berhentikan untuk bekerja kembali. Aku meminta maaf dan berkata apa yang sebenarnya terjadi. Dan dia pun membenarkan. Dan dia melihat sosok yang sama seperti yang kulihat di lantai 2 itu.